Semua orang di dunia ini kan pasti ingin sukses. Tapi apakah mungkin kita belajar sukses dari seseorang yang sosoknya sudah tidak ada di dunia ini? Itu sangat mungkin. Karena sukses itu paling gampang. Caranya adalah belajar dari orang yang telah lebih dulu sukses dari kita. Nah, kata lebih dulu sukses dari kita itu punya dua makna. Bisa belajar dari orang yang telah sukses lebih dulu dari kita. Mereka adalah para guru kita yang masih hidup. Tetapi ada juga orang yang telah lebih dulu sukses dibanding kita adalah mereka-mereka yang telah sukses, tapi mereka tidak bersama kita karena sudah meninggal. Maka cara untuk sukses menurut saya adalah bisa belajar dari kesuksesan orang yang masih bersama kita. Siapakah mereka? Orang tua kita, guru kita, atau tokoh-tokoh yang bersama kita. Atau juga belajar dari orang yang telah lebih dulu sukses tapi telah mendahului kita. Inilah yang menjadi bagian dari apa yang saya sebut dengan sanad perjuangan. Sanad perjuangan adalah silsilah ruhiyah, keterkaitan spiritual yang bisa kita ambil inspirasi dari dua sumber. Satu adalah mereka yang masih hidup, dan yang kedua adalah mereka yang telah meninggal. Inilah yang disebut dengan sanad perjuangan. Ada kisah menarik yang bisa kita lakukan bersama-sama sebagai proses pengambilan pelajaran. Profesor Dr. Kiai Haji Nassarul Umar dalam sebuah acara penutupan dari kaderisasi yang ada di PCNU Kabupaten Gresik melakukan dan mengikuti serta mengalami apa yang disebut dengan proses ritual yang disediakan oleh para penyelenggara kaderisasi itu. Dibawalah beliau bersama rombongan ke area Makbaroh Kanjeng Sunan Giri. Di Makbaroh itu kemudian oleh ketua pengelola disulurkanlah sajadah. Saya menyebutnya sajadah perjuangan yang menjadi bagian dari peninggalan Kanjeng Sunan Giri. Lalu dari situ Profesor Nassarul Umar bersama kita semua yang hadir bisa mencium dan sekaligus juga belajar dari inspirasi sajadah perjuangan yang ditinggalkan oleh Kanjeng Sunan Giri. Yang kedua setelah itu adalah disulurkanlah oleh ketua penyelenggara itu apa yang dikenal dengan istilah keris Kolomunyeng. Lalu diambillah bilah keris itu dari warongkonya, kata orang Jawa, yaitu tempat untuk menyimpan dalam bentuk yang terbuat dari kayu pilihan untuk menyimpan keris itu. Ada dua peninggalan penting. Yang pertama adalah sajadah perjuangan, yang kedua adalah keris Kolomunyeng. Ini penting diambil sebagai sebuah pelajaran bagaimana kemudian para orang-orang mulia yang berada di sekitar kita dan bahkan mendahului kita meninggalkan warisan, dan kita semua bisa mengambil silsilah ruhiyah atau yang kami sebut dengan sanad perjuangan. Dari situ lalu muncul kemudian inspirasi yang bisa kita jadikan sebagai semangat untuk memperkuat pelajaran untuk melangsungkan perjuangan demi sukses masa depan. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini? Pertama adalah jangan pernah berhenti mengambil inspirasi. Sangat rugi kalau inspirasi itu kita ambil dari hanya orang yang masih hidup bersama kita. Tetapi jangan pernah lupa untuk melanjutkan pengambilan inspirasi perjuangan dari mereka yang telah sukses namun sudah tidak ada bersama kita. Karena masing-masing zaman ada orangnya dan masing-masing orang ada zamannya. Tetapi inspirasi perjuangan itu penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita semua. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya dalam konteks untuk memperkuat sanad perjuangan adalah belajar dari strategi melangsungkan perjuangan dari mereka-mereka yang bersama kita atau yang lebih dulu mendahului kita, tetapi bahwa strategi perjuangan itu menjadi penting untuk menjadi pelajaran bagi kita semua dengan kekuatan inovasi, kreativitas yang harus juga kita lakukan sebagai bagian dari adaptasi terhadap strategi perjuangan. Karena masing-masing waktu, zaman, ada tantangan yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah dengan memperkuat sanad perjuangan, kita mengobarkan kembali ruh perjuangan. Kenapa?
Karena tantangannya tidak sama, maka ruh perjuangan itu merupakan bagian dari mentality yang harus diperkuat dalam rangka untuk menyambut sukses di masa kini dan di masa depan. Kala perjuangan harus terus dikobarkan, tetapi perubahan tidak selalu sama dan berlangsung pasti lebih cepat dari waktu ke waktu. Bagaimana detailnya tentang syarat perjuangan? Baca tulisan saya di link di bawah ini.